Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. EN Yaya Hainilah MPD selaku dosen pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD selaku dosen pembimbing 1 saya. Dan yang saya hormati Ibu Seren Dwi Oktaria SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi, NPM 1813-053011 dari Program Studi PGSD 2018 Kelas A. Dalam video ini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pendidikan dan Perhatian Orang Tua dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 4 Sekolah Dasar. Berikut adalah garis besar penjelasan yang akan saya sampaikan, dimulai dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga bab 3 metode penelitian. 1.1 Latar belakang masalah. Berdasarkan dokumentasi semester ganjil di SD Negeri 1 Tambahrejo, dengan melihat hasil belajar peserta didik kelas 4 dari wali kelas di kelas tersebut, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan ketuntasan hasil belajar matematika peserta didik rendah. Berikut adalah ketuntasan hasil penilaian tengah semester atau PTS semester ganjil pelajaran matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo yang dicantumkan dalam tabel 1 berikut. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari sebagian peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Adapun KKM yang sudah ditetapkan di SD Negeri 1 Tambahrejo pada mata pelajaran matematika adalah 70. Dapat diketahui bahwa peserta didik yang belum mencapai KKM atau belum tuntas, yakni sebanyak 37 peserta didik atau mencapai 56,92%. Sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 70 atau tuntas hanya sebanyak 28 peserta didik atau mencapai 43,08% dari total 65 peserta didik seluruhnya. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan melalui wawancara tidak terstruktur yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 8 November 2021 dengan wali kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo, diperoleh informasi bahwa tingkat pendidikan orang tua peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo beragam, terdiri dari lulusan sekolah dasar sampai lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara tersebut juga diperoleh informasi bahwa perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar peserta didik di kelas 4 masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dan terlambat mengumpulkan PR yang diberikan pendidik. Masih banyak peserta didik yang beralasan bahwa saat mereka mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, tidak ada yang mengarahkan dan membimbingnya. Selain itu, orang tua juga kurang paham tentang materi tersebut sehingga anak malah disuruh bertanya kepada teman yang lebih paham materi tersebut. Orang tua hanya menyuruh anak belajar tanpa membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam belajar karena sibuknya bekerja. Bahkan orang tua menganggap bahwa tidak perlu lagi memperhatikan belajar anaknya di rumah karena belajar sudah cukup di sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penting dilakukan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dan perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 sekolah dasar. 1.2 Identifikasi masalah. 1. Hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo pada mata pelajaran matematika tergolong rendah dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. 2. Perbedaan tingkat pendidikan orang tua peserta didik. 3. Masih terdapat peserta didik yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan rumah atau PR tepat waktu. 4. Masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan kegiatan belajar peserta didik.
5. Adanya anggapan orang tua bahwa belajar sudah cukup di sekolah saja. 1.3 Pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 1. Tingkat pendidikan formal orang tua peserta didik. 2. Perhatian orang tua peserta didik. 3. Hasil belajar matematika pada ranah kognitif. 1.4 Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo? 2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo? 3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan perhatian orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo? 1.5 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo. 2. Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo. 3. Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan perhatian orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu pendidikan, khususnya terkait dengan hubungan tingkat pendidikan dan perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika. 2. Secara praktis, bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi kepala sekolah, bagi orang tua, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 2.1 Tingkat pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Suteja dan Ahmad tahun 2016 halaman 9, pendidikan merupakan suatu proses penyiapan sumber daya manusia yang utama untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pengertian tingkat pendidikan. Menurut Rostiawati dalam Eryanto dan Dharma tahun 2013 halaman 49, tingkat pendidikan adalah jenjang, taraf secara kronologi yang ada pada pendidikan formal atau pendidikan di sekolah. Indikator tingkat pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2.2 Perhatian orang tua. Pengertian perhatian orang tua, bentuk-bentuk perhatian orang tua, faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua, dan indikator perhatian orang tua. 2.3 Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Susanto tahun 2016 halaman 5, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang mencangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Samino dan Saring tahun 2012 halaman 64 terdiri dari faktor dari dalam atau internal, yakni faktor fisiologis dan psikologis. 2. Faktor dari luar atau eksternal, yakni faktor sosial dan non-sosial. Macam-macam hasil belajar menurut Bloom dan Sujana tahun 2011 halaman 23-31 terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 2.4 Pembelajaran matematika. Pengertian matematika SD, pengertian pembelajaran matematika SD, tujuan pembelajaran matematika di SD, dan karakteristik pembelajaran matematika di SD. 2.5 Penelitian yang relevan. 1. Penelitian Rahayu dan Iwayan tahun 2021 dengan judul Hubungan Tingkat Pendidikan dan Perhatian Orang Tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Gugus Insinyur Soekarno Denpasar Selatan tahun ajaran 2020-2021. 2. Penelitian Latif Aziz tahun 2019 dengan judul Hubungan Tingkat Pendidikan dan Perhatian Orang Tua terhadap disiplin belajar siswa kelas 4 Gugus Kartini Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
3. Penelitian T. Sunaryati dan Sally Rahmawati tahun 2017 dengan judul Hubungan Tingkat Pendidikan dan Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 3 pada mata pelajaran IPS SD Negeri Segugus 3 Kecamatan Kretek Bantul tahun ajaran 2016-2017. 4. Penelitian Fun Milola, Yunis dan Immanuel tahun 2013 dengan judul The Influence of Parent Educational Background and Study Facilities on Academic Performance Among Secondary School Students. 5. Penelitian Terfasa tahun 2018 dengan judul The Relationship Between Parental Education and Children's Academic Performance, The Case of Genda Teswa Primary School Dir Dawa. 2.6 Kerangka pikir penelitian. Tingkat pendidikan orang tua dilambangkan dengan X1, perhatian orang tua dilambangkan dengan X2, dengan hasil belajar matematika yang dilambangkan dengan Y. 2.7 Hipotesis penelitian. 1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo tahun pelajaran 2021-2022. 2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo tahun pelajaran 2021-2022. 3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan perhatian orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo tahun pelajaran 2021-2022. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto korelasi. Desain penelitian. Terdapat hubungan antara variabel tingkat pendidikan orang tua atau X1 dan perhatian orang tua atau X2 dengan hasil belajar matematika atau Y. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. SD Negeri 1 Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Waktu penelitian. Penelitian ini telah diawali dengan observasi pada bulan November semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. 3.3 Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Tambahrejo tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 65 peserta didik. Sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Alasan peneliti memilih sampel jenuh karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 peserta didik, yaitu 65 peserta didik. 3.4 Variabel penelitian. 1. Variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan orang tua atau dilambangkan dengan X1 dan perhatian orang tua atau X2. 2. Variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 atau Y. 3.5 Definisi konseptual dan operasional variabel. Definisi konseptual variabel. A. Variabel tingkat pendidikan atau X1. B. Variabel perhatian orang tua atau X2. C. Variabel hasil belajar matematika atau Y. Definisi operasional variabel. A. Variabel tingkat pendidikan atau X1. B. Variabel perhatian orang tua atau X2. C. Variabel hasil belajar matematika atau Y. 3.6 Teknik pengumpulan data. Kuesioner atau angket. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 142 menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar. Wawancara.
Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara untuk mencapai tujuan tertentu. 3.7 Uji persyaratan instrumen. Uji coba instrumen. Instrumen angket diuji cobakan di luar sampel penelitian. Uji coba instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian layak digunakan atau tidak. Uji persyaratan instrumen. Uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen penelitian menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2017 halaman 183. Uji reliabilitas instrumen. Syarat kedua yang harus dimiliki instrumen yang baik adalah harus reliabel. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Kasmadi dan Nia tahun 2014 halaman 79 yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi Alpha-Cronbach. 3.8 Teknik analisis data. Hipotesis ke-1 dan kedua. Pengujian hipotesis pertama dan kedua diuji dengan menggunakan rumus korelasi produk momen sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2017 halaman 183. Hipotesis ketiga. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan rumus korelasi ganda atau multiple correlation yang diungkapkan oleh Sugiono tahun 2017 halaman 191. Baiklah, sekian penyampaian proposal skripsi yang telah saya sampaikan. Terima kasih Ibu Bapak telah menyimak pemaparan saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.